Halo teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutera Tangerang. Di beberapa kali kesempatan saya di TikTok Shop, saya membahas beberapa buku yang berkaitan dengan bagaimana kita bisa mengubah proses pikir kita menjadi jauh lebih baik lagi. Beberapa di antaranya adalah semua ada prosesnya dan buku terkait dengan bagaimana seni mengatasi pikiran berlebih. Nah, teman-teman pastinya sudah memahami dari berbagai video yang pernah kita bahas dikaitkan dengan gangguan cemas, bahwa sebenarnya problem yang terkait dengan gangguan cemas itu lebih sering terkait dengan sesuatu yang sudah lama. Jadi, kalau teman-teman itu datang ke dokter jiwa, biasanya itu keluhannya sudah yang paling berat kondisinya, yang sudah tidak bisa dihandle oleh teman-teman di dalam praktek sehari-harinya. Karena kalau misalnya memang prosesnya itu bisa dihandle oleh teman-teman, mungkin tidak akan pergi ke dokter jiwa. Karena kalau misalnya dikasih pengobatan pun, biasanya orang akan mengatakan, apakah saya perlu makan obat sekarang? Apa yang bisa membedakan saya kalau saya makan obat ini dan nantinya? Dan inilah yang mungkin perlu teman-teman perhatikan. Seringkali kalau saya bertemu dengan pasien-pasien, mereka suka mengatakan, saya ini sebenarnya tidak tahu sejak kapan saya mulai mengalami kecemasan. Tapi sebenarnya itu karena kita tidak pernah memahami dan menyadari benar-benar apa yang terjadi di kehidupan kita. Kalau kita menyadari dan memahami, ya belajar untuk menyadari keadaan itu apa adanya, maka sebenarnya kita udah tahu nih, ada sebagian kondisi yang memang bisa memicu cemas yang berlebihan. Kalau misalnya keseharian kita mungkin dianggap tidak terlalu berat di dalam pekerjaan maupun perkuliahan, tapi sebenarnya kita sendiri secara pribadi punya ekspektasi atau harapan-harapan yang terlalu berlebihan. Kita mengharapkan orang lain seperti kita, memahami kesulitan juga susah. Tapi kadang-kadang kita mencoba untuk melihat apakah memang betul problem yang berkaitan dengan situasi ini tidak bisa kita handle secara tepat. Maka daripada itu banyak di antara kita yang sering muncul kecemasan-kecemasan yang kadang-kadang nggak tahu arahnya atau nggak tahu dari mana dia berasal. Sering membuat orang itu jadi khawatir. Kenapa ya kok bisa tiba-tiba muncul perasaan yang tidak enak ini? Padahal dulunya nggak kenapa-napa. Ini yang menjadi problem buat kita semua. Kalau dia sudah berat, tentunya mau nggak mau dia akan menjalani proses pengobatan dulu untuk menstabilkan. Baru setelah itu dia bisa membantu dirinya dengan hal-hal baik seperti membaca buku misalnya. Tetapi membaca buku saja tidak cukup. Kalau teman-teman punya pikiran yang berlebihan ataupun negative thinking, maka teman-teman juga harus belajar untuk membantu supaya negative thinkingnya itu bisa diimbangi dengan positive thinking atau pikiran positif. Respon otak itu seringkali lebih dominan kecemasannya yang berlebihan. Tapi bagaimana kita merespon supaya jauh lebih stabil ke depannya, itu yang paling penting juga. Jadi biasanya pengobatan 2-3 bulan, setelah itu proses kecemasannya itu biasanya kita harapkan bisa berkurang juga dengan melakukan upaya-upaya mandiri. Kalau dari pengalaman pasien-pasien yang pernah berobat dan akhirnya menyadari bahwa kondisi cemasnya itu memang sudah lama dia peroleh dari kehidupannya dia, biasanya kita tahu bahwa oh ternyata kondisi ini dikaitkan dengan sesuatu yang sudah lama, dari cara dia berolah pikirnya yang juga salah, atau dari cara adaptasinya dia yang tidak terlalu tepat. Sehingga lama-lama dia kelelahan sendiri dan akhirnya menjadi masalah buat diri dia. Inilah yang paling penting harus diperhatikan oleh teman-teman. Jadi pengobatan yang baik perlu, tetapi juga membantu supaya diri itu lebih stabil ke depannya juga sangat diperlukan. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil makna dari apa yang saya bicarakan pada kesempatan kali ini dan semoga semua makhluk berbahagia. Jangan lupa mantra kita bersama, ikhlas, sabar, dan sadar tetap ya dijalankan dengan baik dan dengan kesadaran penuh agar kita lebih baik ke depannya.
mengurangi kecemasan. Saya dan Anda juga sama-sama belajar dalam kondisi ini. Semoga semua makhluk berbahagia. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.